bukti dari perkembangan persidangannya Nadiem, di mana JPU menuntut 18 tahun dan akhirnya putusan dari pengadilan itu 10 tahun dengan subsidi dan dendanya ya. Nah, kalau saya melihat perjalanan ini semua, kan Nadiem selalu menyampaikan bahwa dia tidak pernah menikmati uang itu, tidak pernah juga memperkaya korporasi orang lain. Nah, makanya saya juga jadi bingung, siapa yang menikmati uang itu? Nah, ternyata kan jaksa pun bisa membuktikan dan hakim pun yakin. Hakim ini nggak main-main, dia juga memutus seseorang itu juga nggak main-main, dengan keyakinannya, dengan saksi-saksi, fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada di pengadilan. Nah, itulah yang membuat keyakinan penuh hakim untuk menjatuhkan vonis 10 tahun dan denda sekian triliun kepada Nadiem. Saya sih nuntut sih boleh aja dituntut 50 tahun pun bisa aja, tapi kan semua sekarang putusan itu berdasarkan keyakinan hakim. Pantas nggak dia dituntut 18 tahun lalu divonisnya 18 tahun? Tidak selalu putusan itu di bawah tuntutan jaksa. Makanya kalau tuntutannya di bawah 2/3, maka jaksa pun bisa banding. Nah, tapi dalam hal ini kan pasti Nadiem yang akan banding kan, karena tuntutannya itu 18 tapi divonisnya 10 tahun. Pasti dia akan menyatakan banding dan tidak menerima putusan itu. Itulah antara Nadiem dengan yang di atas lah, bagaimana kejujurannya kan. Jadi nggak mungkin jaksa menuntut sekian, ini jangan dibawa dulu kepada kepentingan politik ya, tapi ini pure apakah Nadiem memang menikmati uang itu atau dia memperkaya pihak ketiga atau seperti apa, hanya Nadiem lah yang tahu dalam hatinya. Jaksa ini kan mengumpulkan semua bukti-bukti, fakta-fakta yang ada. Nah, hakim dengan keyakinan ini tidak hanya keyakinan dirinya aja, tapi dengan melihat bukti saksi-saksi yang didengar keterangannya di pengadilan. Nah, inilah yang membuat yakin kalau Nadiem memang terbukti bahwa dia memang memperkaya, artinya menikmati hasil korupsi lah dari apa itu alatnya, krom apa. Jadi saya pikir ya kita berdoa saja apakah memang Nadiem akan banding atau tidak. Nah, biar dia kan masih pikir-pikir kan. Nah, inilah yang nanti mungkin dia banding atau tidak, kita lihat 14 hari ke depan. Kalau saya kalau ditanya pribadi, tergantung Nadiemnya. Kalau dia memang merasa tidak pernah berbuat, tidak pernah korupsi, tidak pernah memperkaya pihak ketiga, ya dia banding aja. Kenapa mesti takut? Kan kita serahkan nama di atas. Mungkin nanti dengan banding di pengadilan tinggi dia akan ada upaya pengurangan atau ditambah. Apa mungkin ditambah kan? Kita juga nggak tahu. Nanti kalau nggak puas masih ada lagi upaya hukum, bisa kasasi. Ada lagi nanti upaya hukum lain yang mungkin terakhir atau yang sebelum terakhir, PK pertama, PK kedua. Artinya upaya-upaya hukum ini masih bisa dia gunakan. Tinggal memang sekarang ini kalau saya bilang banding, saya sebagai kuasa hukumnya pasti saya bilang banding aja. Atau disuruh tanya ke Hotman Paris, sekalipun Hotman Paris udah udah dicabut kuasanya, tapi kan bisa ditanya sama dia. Dia kan kayak dukun, serba tahu. Publik ini bukan dua kubu, ada 4 kubu. Ada yang percaya full bahwa Nadiem korupsi, ada yang sama sekali masyarakat itu tidak percaya, ada yang memang percaya dan tidak percaya. Nah, jadi ini jadi memang polemik ya, karena semua tahu Nadiem itu orang baik katanya, sampai sekolah di Harvard dan dia juga punya usaha Gojek apa segala macam. Ya tapi namanya duit lah, kan kadang juga lupa dia siapa dirinya, siapa teman-teman yang harus dibantu, kan kadang seperti itu.
Nah itu saya pikir kita kembalikan lagi kepada publik. Ya inilah hasilnya yang kita lihat, bahwa hakim telah memutus berdasarkan keyakinannya dengan 10 tahun dan denda-denda. Yang nggak punya hilaf itu ya cuma malaikat lah. Tapi kalau masih manusia, apalagi di depan mata ada kesempatan, ya kadang kan suka lupa. Dulu dia santri, dia ulama, dia ustadz, dia pendeta. Tapi begitu dia tergoda, ya walau alam, namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Jadi pesan saya kepada publik, ya kita doakan supaya memang jangan lagi ada nadim-nadim lain, ya, supaya negara ini utuh, nggak dirongrong, nggak digerogotin sama para koruptor. Biar negara ini ke depannya benar-benar bersih dari koruptor, seperti pesannya Presiden kita Pak Prabowo. Saya pikir itu intinya. Jadi jangan muncul nadim-nadim lain. Terima kasih.